selamat pagi pemirsa, masih bersama dengan saya Ade Dorcas dalam acara obrolan pagi, yang mana topik kali ini yakni atlet bule wakil buleleng, dan sekarang kita sudah masuk di segmen kedua. Jadi untuk pendengar setia Radio Guntur yang ingin menyampaikan apresiasinya, menyampaikan pertanyaan atau saran, bisa langsung menelpon di 23455. Ya, sembari menunggu, kita tanya-tanya kembali narasumber hebat hari ini ya. Jadi untuk Paul nih, boleh diceritain gak sih gimana bisa sampai tembus atau bermain bola di luar negeri ini? Selain memang Paul kan karena memang belajar di sana, tamat SMP main di sana, gimana sih biar bisa masuk ke grup-grup yang memang Paul inginkan di situ? Apa ya? Dulu pertama-tama sana sih jauh kalah saing. Tapi Paul tahu kunci di sana tuh kita adu mental juga, karena menurut Paul tuh mental paling penting. Menurut Paul tuh mental tuh mengcover lebih dari 50% dari persiapan kita sebelum bertanding. Kadang-kadang kalau kita nggak siap, punya skill yang bagus, mungkin permainan nggak keluar gitu. Dulu pertama-tama sempat kalah saing jauh, tapi ya coachnya Paul tahu mungkin ada potensi dari Paul. Sembari Paul beradaptasi di sana tentang kehidupan sosial dan juga ya kerinduan sama di kampung halaman. Di 1 tahun pertama itu Paul benar-benar proses belajar dan adaptasi, tapi tahun kedua udah bisa masuk tim inti, selalu bermain, dan juga fit keadaannya, jarang cedera, dan udah ketemulah sisi kehidupan di sana gitu, udah bisa beradaptasi sehingga bisa enjoy di sana bermain, dan sampai sekarang bisa juga bermain di sini, meskipun masih kontrak di sana, pinjaman di sini. Menurut Paul juga ada keuntungannya, bisalah sempatin waktu untuk adik di sini, keluarga, ibu juga, meluangkan lebih banyak waktu lah untuk sekarang ini, momen-momen sekarang ini, karena kan liga diundur gitu, nggak ada izin dari polisi. Paul luangkan untuk waktu latihan di rumah sama ya untuk keluarga juga di rumah. Berarti memang ada kesiapan mental yang harus benar-benar siap gitu ya, Ya untuk menurut bisa Paul ya fisik sama mental gitu. fisik paling. dan mental ya. Walau tadi Paul juga sempat cerita bahwa ada kesusahan dalam penyesuaian beradaptasi dengan lingkungan ya, dengan lingkungan, dengan suhu yang berbeda di Singaraja yang panas, Paul, yang di sana pasti dingin ya. Dingin ya. Dan itu juga sebenarnya menjadi kendala, tapi tidak berhenti sampai di sana. Enggak. Terus terpacu dan akhirnya bisa sampai sekarang ini ya. Dan bagaimana dengan Sarah? Apakah Sarah ada tim, sebuah grup dalam Sarah ikut atlet ini? Sarah punya, ada juga ada tim yang Sarah ikutin. Memang sudah dari awal Sarah ikut. Tapi kalau mau perlombaan kayak mewakili kabupaten ke provinsi itu beda lagi, itu kayak porjar gitu dia. Jadinya beda lagi latihannya, harus sama teman-teman yang juga lolos untuk kabupaten ke porjar. Jadi waktu itu kayak sempat, gimana saya bilang ya, sempat masih belum kenal sama siapa-siapa, soalnya kan baru ikut. Tapi udah bisa lolos juga ke porjar, sama sekali nggak kenal sama siapa-siapa, jadi kayak agak susah gitu loh menyesuaikan diri. Tapi ya ujung-ujungnya sempat menyesuaikan diri, dan sekarang udah terbiasa kalau masalah ikut porjar, latihan bersama tuh udah terbiasa sekarang. Oke, jadi untuk tim dalam berlatih itu ada ya, tapi kalau mau ikut lomba untuk turnamen-turnamen tertentu gitu, itu ada timnya lagi ya yang berbeda gitu ya untuk teman latihannya ya. Kalau kalau mau ikut lomba seprovinsi itu harus lolos dulu dari kabupaten, harus berlomba dulu dengan semuanya yang ada di Buleleng. Kalau lolos waktunya kayak misalnya udah paling cepat gitu loh, kayak waktunya juga lolos, kayak udah menyesuaikan, udah pas untuk dimasukin ke provinsi, baru bisa lolos, kayak baru bisa masuk ke grupnya tuh gitu. Jadi nanti untuk lomba di provinsinya pasti latihannya sama orang-orang yang lolos juga ya di masing-masing kabupaten ya. Jadi sama orang-orang hebat gitu. Jadi orang-orang hebat dan orang-orang baru dikenal juga ya kan. Dan itu perlu penyesuaian juga pastinya dalam masa-masa berlatih. Nah, boleh tahu nggak apa sih suka dukanya dalam Sarah mengikuti beberapa fase ini? Sukanya tuh dapat kayak bergaul dengan orang baru gitu loh, sama dapat juga bergaul dengan orang seumuran Sarah, soalnya kan
di kelompoknya Hara yang emang kelompoknya tuh cuma dikit kayak ceweknya, kebanyakan cowok juga, banyak cowok yang kecil-kecil, cowok yang besar-besar, kayak nggak seumuran gitu loh, ada banyak yang nggak seumuran, paling dikit yang seumuran. Nah kalau dapat kelompokan sama yang di kabupaten, jadinya lawannya tuh sepadan gitu loh, dapat ketemu lawan sepadan. Jeleknya tuh sih kalau kan kalau misalnya disuruh sparring, kadang-kadang disparingin sama yang satu gaya, kayak ada yang gaya punggung, gaya punggung kan pasti sama gaya punggung lawannya, gaya kupu sama gaya kupu. Sarah kan waktu itu gaya kupu, otomatis lawannya tuh kakaknya yang lebih besar gitu loh, soalnya biar bisa sama gayanya, biar bisa ada lawan yang bagus. Tapi ya Sarah itu sih dukanya, soalnya kayak kadang-kadang down soalnya kalah gitu loh. Ya wajar sih memang kalah, kan lebih kecil soalnya. Oke, jadi itu dukanya ya Sarah ya. Jadi kalau pas latihan harus ketemu yang sama gaya, tapi beda usia gitu ya, beda pengalaman juga gitu ya. Dia lebih besar, pasti pengalamannya lebih banyak. Jadi sparring yang akhirnya jadi pas di posisi kalah itu sempat bikin down gitu ya. Oke, jadi suka dukanya Paul dalam ikut turnamen atau ikut dalam suatu grup bola. Kayaknya udah Paul tadi jelasin. Waktu dukanya ya waktu masih saing, tapi Paul sadar akan kalah saing, sebelum ke sana udah sadar. Tapi makanya mindsetnya juga penting sih, biar nggak mengekspektasikan yang udah bagus-bagus aja. Kayak Paul udah tahu di sana bakal berat, maka dari itu Paul siapkan mental yang emang bener-bener apa ya, dulu sempet daunnya tuh karena cuaca dingin, apalagi sekarang di sana dingin. Paul kebanyakan sih sendiri diam di sana, karena ya tadi ayah kerja jauh, ibu di sini, tambah susah. Tapi itu sih bagian dukanya. Bagian dukanya juga waktu cedera nggak bisa kemana, latihan joinan nggak bisa, cuma bisa hadir nonton aja gitu. Tapi disukanya waktu Paul mulai dapat bermain, mulai konstan dapat bermain, menang dapat poin 3 kayak gitu maksudnya. Itu waktu itu suka ya, luar biasa gitu, terbalaskan segala duka yang terlalui ya. Ya. Jadi sekali lagi untuk pendengar setia Radio Guntur yang mau menyampaikan aspirasinya terkait topik kita kali ini bisa langsung menelpon di 23455. Ya, jadi untuk Paul dan Sarah, apa sih kebanggaan terbesar untuk menjadi seorang atlet saat ini? Mungkin Sarah. Kebanggaan terbesar tuh kayak bisa membanggakan orang tua gitu loh, kayak gampang jadinya nyari sekolah. Sama yang Sarah lakuin juga, sama kayak dapat juaranya tuh juga Sarah lakuinnya tuh karena Sarah emang mau, kayak seneng gitu loh. Kayak Sarah tuh memang mau ini, dan Sarah ujung-ujungnya juga dapat hasil gitu. Kebanggaan bisa membanggakan orang tua, bahkan membanggakan sekolah juga ya. Membanggakan sekolah. Jadi ada bonusnya nih, gampang cari sekolah. Kalau tadi Sarah sempat ngeluh karena harus ngikutin pelajaran, segala macam akademik yang harus ketinggal. Tapi dengan prestasi yang Sarah dulang gitu ya, dengan berbagai kegiatan lomba, itu juga sebenarnya memudahkan untuk Sarah bisa dapat sekolah gitu ya, cari sekolah gitu. Dan bahkan tadi Sarah sempat bilang mendapatkan penghasilan ya untuk Sarah sendiri gitu, bahkan bisa berbagi juga sama keluarga. Iya. Untuk Paul, apa kebanggaan terbesar Paul sampai saat ini bisa bergabung di sebuah grup atau bisa menjadi atlet bola? Salah satunya sama kayak Sarah, bisa banggain kedua orang tua. Tapi intinya Paul dari dulu sih, dari waktu pingin ada rencana ke sana tuh, kalau Paul lancar, nasibnya bagus, Paul tuh pingin menginspirasi pemain-pemain yang mungkin sekarang lagi SMP atau SMA. Kalau emang ada niat bola tuh untuk sekarang, beranilah merantau keluar, setidaknya Denpasar lah. Contoh kayak Mang Tri dari kecil di Denpasar, memang dari Madenan dia, tapi dari kecil Denpasar, karena di sana sarananya kan lebih bagus, dan juga scouting pemain tuh banyak orang yang tahu bola tuh, yang bisa
masukin kamu ke klub atau bisa menyalurkan kamu ke sebuah tim lah gitu. Intinya untuk sepak bola di sini, untuk pemain-pemain yang suka sepak bola di Buleleng, beranilah keluar lingkungan dulu, ambil sakitnya dulu nggak apa-apa. Kalau emang benar-benar niat gitu. Karena kalau dibandingin sama renang, kalau renang sih, kalau Paul lihat sekilas di sini sarana renang kok udah banyak gitu di depan hotelnya udah banyak gitu. Kalau dibandingin sama sepak bola gitu. Intinya Paul ingin itu dah inspirasi pemain-pemain, kan Paul muda sama ya teman-teman seangkatan Paul atau yang lebih muda, beranilah coba keluar lingkungan dulu, coba di sana gitu daripada monoton di sini gitu. Oke, jadi membanggakan orang tua dan menginspirasi banyak pemain bola lainnya gitu ya untuk berani mengambil langkah, nggak cuma stay di kandang gitu ya, tapi lihat peluang di luar sana yang benar-benar lebih besar peluang untuk bisa berhasilnya tentunya. Ya, jadi boleh kan berbagi kiat-kiat sukses mungkin di luaran sana yang hari ini sedang mendengarkan Radio Guntur juga ingin menjadi sama seperti Sarah dan Paul, ingin memiliki capaian-capaian sama, ingin berprestasi di bidang renang, di bidang bola, mungkin bisa dikasih kiat-kiatnya karena tadi juga Paul sudah kasih sedikit kiatnya bahwa jangan stay di kandang, berani untuk mengambil keputusan. Ya, sebelum ke Paul, ke Sarah dulu, mungkin Sarah bisa berbagi trik and gimana untuk bisa berhasil dalam atlet renang. Kalau misalnya ada yang kayak punya keinginan untuk renang, tapi mereka tuh masih belum tahu untuk di mana memulai. Coba aja dulu kayak cari di Pidada gitu, tahu kan kayak di kolam Pidada, di sana pasti ada pelatih-pelatih yang nanyain ngapain ke sini. Nah, di sana udah mulai bilang kalau kamu tuh pengen jadi atlet juga seperti yang lain. Kalau udah dapet klubnya itu, kita tuh kalau udah dapet klubnya, barulah kayak jadi tahu kayak dasar-dasarnya apa yang perlu dilakukan untuk jadi atlet renang gitu loh. Soalnya Hara tuh nggak bisa kayak bilang dasar-dasarnya gimana caranya, emang harus masuk klub dulu gitu. Nanti kalau sudah masuk ke klubnya, kayak usahain ada motivasi gitu loh, jangan langsung bosen karena udah berhasil masuk klub, jangan malahan kayak aku udah berhasil masuk klub, aku nggak tahu juga harus ngapain lagi, cuman dengerin pelatih aja, itu aja udah cukup, ikutin aja program latihannya. Iya, ikutin program latihannya, tapi usahain juga punya program latihan sendiri di rumah gitu loh, kayak jaga pola makannya harus bagus, kesehatannya juga harus bagus, sama tubuhnya juga harus bagus gitu loh, kayak usahain olahraga banyak gitu. Di rumah harus bisa kayak latihan sendiri. Jangan malahan puas karena sudah berhasil masuk klub ini. Kita tuh masih belum selesai. Kalau mau jadi juara tuh nggak cuman dengerin kata orang lain langsung berhasil dapet gitu loh. Harus punya motivasi sendiri, harus punya juga kayak rencana sendiri gimana caranya jadi juara. Jadi kalau mau jadi juara tuh kayak harus punya motivasi. Kalau bisa juga harus ada dukungan dari orang tua. Sama harus ada kayak klubnya juga gitu loh. Kalau latihan sendiri itu sih kayaknya kayak latihan sendiri boleh, tapi kalau mau ikut lomba-lomba itu susah gitu loh, kayak susah jadinya untuk cari tahu ada lomba apa enggak, susah juga mau masuk lomba, harus punya nama klub soalnya. Jadi kalau mau jadi juara usahain punya motivasi, jangan malahan langsung bosan baru dapet juara, kita tuh masih belum selesai. Pokoknya cari kayak poin setinggi-tingginya, misalnya kayak Sarah tuh pengen jadi juara nasional gitu loh, kayak ke juara nasional, kalau udah dapet jadi juara nasional, pengen jadi juara olimpik, kan ada yang kayak gitu. Nah, pokoknya kalau masang poin tuh jangan rendah, kayak aku pengen jadi juara Kabupaten Buleleng tuh aja udah cukup, jangan terlalu rendah, usahain tinggiin ya. Jadi kalau kalau bisa usahain tuh terdengar mustahil. Nanti kalau berhasil tercapai kan seneng kali, soalnya yang awalnya kita kira mustahil, ujung-ujungnya kita berhasil dapet gitu. Oke, keren ya, thank you banget buat Sarah untuk tipsnya menjadi seorang jawara di atlet renang ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Sarah itu, jadi jangan cepat puas, harus terus pacu diri gitu ya, dan setuju banget. Jadi kalau menggantungkan cita-cita itu jangan terlalu rendah gitu ya. Kalau menggantungkan impian itu jangan terlalu rendah, standarnya jangan rendah, standarnya tinggi aja. Kalau bila perlu itu pasang standar yang mustahil gitu ya, yang kita rasa kayaknya nggak bisa deh, tapi balik lagi nggak ada yang mustahil di muka bumi ini ya. Nah, bagaimana tips dari Paul selain memang kita harus berani keluar juga ambil keputusan?
satunya emang kalau emang kayak saya bilang, kalau emang niat tuh jangan disia-siakan, karena kan kita nggak tahu kalau namanya olahraga tuh prosesnya kita bisa lihat nanti mungkin 10 tahun ke depan, nggak bisa mungkin 2 tahun ke depan Nggak langsung, instan ya? nggak instan, kecuali emang ya kalau kita punya talenta dan juga nasib yang bagus. Tapi biasanya kalau main bola karakter yang paling matang tuh di usia 25 sih. Makanya untuk mencari level yang paling tinggi di usia 25 itu masih kan Paul masih ada 5 tahun lagi gitu. Dan juga apa ya tipsnya, intinya Paul gitu sih, beranilah keluar gitu, beranilah keluar dari lingkungan nyaman. Dan nanti kalau udah di sini lagi, kalau misalnya dalam sempat libur, beranilah untuk berbeda sedikit dari di sini. Mungkin cara pola makannya nggak apa-apa kok kita berbeda sama teman di sini. Tapi janganlah berubah karakter gitu, tetap berpedoman diri gitu, tetap rendah hati, tetap suka ya menginspirasi orang lain selagi masih bisa dan selagi kalau ada yang mau dengerin gitu. Karena Paul terbuka orangnya, kalau mau denger nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, jadi kalau dari Paul tips selanjutnya gitu ya, ini jangan mau yang instan-instan aja gitu ya, nikmatin juga prosesnya. Oke, bisa menjadi yang instan kalau memang sudah talenta dan sudah bakat, juga nasib tadi ya dibilang sama Paul. Tapi ya biasanya segala sesuatu tuh perlu yang namanya proses. Jadi kalau memang nggak tekun nikmatin prosesnya ya nggak akan jadi apa gitu ya. Tapi kalau memang tekun nikmatin proses dan bisa mengikuti prosesnya sampai akhir, ya kita akan mendapatkan capaian-capaian yang kita inginkan. Jadi thank you banget buat Paul dan Sarah yang sudah mau berbagi hari ini. Dan mungkin adakah yang disampaikan kepada pendengar setia Radio Guntur sebagai closing statement dari Sarah terlebih dahulu? Sarah kasih kayak moto semangat Ya. gitu aja ya. Gimana ya tuh? Jangan berhenti saat kau lelah, berhenti saat kau selesai. Karena semua kerja keras pasti terbayarkan, yang kau perlukan hanyalah semangat. Itu aja sih. Oke, thank you banget Sarah boleh berbagi moto hari ini kepada pendengar setia Radio Guntur. Dan dari Paul? Ya apa namanya, kayak pantun itu ya, bersantai dulu, bersenang-senang kemudian. Itu pakai patokan sebelum kita memulai aktivitas. Kita tahu mungkin akan capek hari ini, tapi nikmati karena kita nggak tahu besok akan terjadi apa gitu. Jadi nikmati selagi bisa. Itu poinnya Paul sih. Ya, jadi sekali lagi thank you banget buat Paul dan Sarah ya yang sudah mau berbagi, bahkan di akhir acara ini bisa berbagi moto bersama dan mengingatkan setiap kita yang dengerin hari ini ya, bahwa jangan berhenti waktu lelah. Kalau lelah istirahat, bukan berhenti ya, istirahat, tapi nanti bisa dilanjutkan lagi. Berhentilah saat sudah selesai. Dan dari Paul, memang berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit dahulu, dan berenang-renang ke tepian, bersenang-senang kemudian. Jadi dinikmatin dulu prosesnya sekarang. Kalau memang harus sakit, ya dinikmatin aja, karena suatu saat nanti kita akan bisa senang-senang dengan hasil dan capaian yang kita dapatkan. Dan pemirsa setia, pendengar setia Radio Guntur yang hari ini mungkin ketinggalan obrolan menarik kita di obrolan pagi edisi Jumat 13 November 2020. Jangan khawatir, karena bisa langsung mengunjungi laman YouTube Radio Guntur dan bisa menyaksikan video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan, mendengarkan obrolan pagi setiap Selasa dan Jumat yang tentu akan membahas topik-topik menarik dan topik-topik yang hype di Buleleng ini. Dan langsung saja saya Ade Dorcas pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan pagi selanjutnya.